Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ibu Erlin Yustantina, mengajar fisika kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamik atau zat alir yang bergerak, di mana untuk fluida dinamik ini ada beberapa pokok bahasan yang nanti kita akan bahas satu persatu. Antara lain yaitu fluida ideal, persamaan kontinuitas, asas Bernoulli, dan penerapan daripada persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dulu yaitu mengenai fluida ideal dan persamaan kontinuitas, yang mana tujuan kita mempelajari pembelajaran ini yaitu kalian bisa menganalisis besaran-besaran pada laju aliran fluida. Sudah siap anak-anak semua? Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Perhatikan tayangan berikut. Pada saat pipa ditutup, maka jarak jangkauan air ini lebih jauh dibandingkan jarak jangkauan air pada saat pipa dibuka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk kita simak penjelasannya setelah ini. Fluida dinamis. Kompetensi dasar yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep fluida ideal, 2. Menjelaskan bentuk aliran fluida, 3. Menerapkan asas kontinuitas dan menyelesaikan permasalahan fluida dinamis. Fluida dinamis yaitu fluida yang berada dalam kondisi bergerak atau mengalir. Contohnya yaitu pada aliran air. Dari fluida dinamis ditemukan energi potensial yang dapat dijadikan sumber energi listrik. Contohnya yaitu pada PLTA. Fluida dinamis merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang dapat dimanipulasi dan direkayasa untuk kesejahteraan umat. Dalam mempelajari fluida dinamis, kita batasi pembatasan pada fluida ideal. Nah, anggapan fluida ideal yaitu yang pertama, tidak kompresibel, artinya jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. 2. Tidak mengalami gesekan. Pada saat fluida mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. 3. Alirannya stasioner, artinya tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran. 4. Alirannya tunak, yaitu aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, itu tadi merupakan anggapan daripada fluida ideal. Kemudian untuk debit aliran. Yang dimaksud dengan debit aliran yaitu banyaknya volume cairan yang mengalir persatuan waktu. Bila fluida mengalir dalam pipa yang mempunyai luas penampang A dan mengalir sejauh L, maka volume fluida yang ada di dalam pipa adalah A kalikan L. Sedangkan waktu fluida mengalir yaitu delta T. Sehingga dari debit Q sama dengan volume per waktu, atau volume tadi yaitu A kalikan L per T. Kalian tahu bahwa untuk kecepatan yaitu jarak dibagi waktu, sehingga untuk debit bisa kita ganti sama dengan A kalikan V kalikan T dibagi T, sehingga kita dapatkan Q sama dengan A kalikan V. Nah, Q sama dengan A kalikan V ini merupakan persamaan debit air. Kemudian untuk asas kontinuitas. Asas kontinuitas ini dari gambar yaitu memperlihatkan aliran air yang bergerak dari pipa besar ke pipa yang kecil. Dalam perpindahan ini terjadi
perubahan laju aliran dari V1 menjadi V2. Karena fluida tidak kompresibel, yaitu artinya tidak mengalami perubahan volume karena tekanan, maka volume fluida pada pipa besar itu sama dengan fluida pada pipa kecil. Nah, dari persamaan itu, maka untuk debit dari pipa besar itu sama dengan debit pipa kecil. Jadi Q1 sama dengan Q2 atau A1V1 sama dengan A2V2. Nah, ini merupakan persamaan dari kontinuitas. Nah, dari persamaan itu tadi, maka dari tayangan air yang disiramkan atau melalui pipa tadi, ini dapat kalian mengerti atau kalian tahu bahwa karena A kalikan V, A1V1 sama dengan A2V2, jadi luas ini berbanding terbalik dengan kecepatan, maka untuk apabila luasnya kecil, maka kecepatannya lebih besar, sehingga jarak jangkauannya tadi lebih jauh. Jadi sudah terjawab untuk permasalahan tadi. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal: Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti pada gambar berikut. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm persegi dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon, tentukanlah A. Debit air, B. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Dari data soal tadi diketahui A2-nya sama dengan 2 cm persegi atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. V2 sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga dari yang diketahui itu dapat kita cari debitnya. Q sama dengan A2V2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10. Ini kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Kemudian untuk waktu yang diperlukan mengisi ember, dari data volumenya yaitu sama dengan 20 liter atau 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Q-nya debit sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Sehingga waktu yang diperlukan sama dengan V per Q. T sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 kali 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga kita dapatkan 10 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi ember 10 sekon. Anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai fluida ideal dan persamaan kontinuitas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi manusia, terutama di bidang teknologi. Nah, kiranya cukup sekian dulu pembelajaran kali ini, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.